Namaku Randy, seorang guru honorer di sebuah SMP di kota kecil bernama Kertajaya. Hidupku sederhana, tak banyak warna, dan kuhabiskan hari-hari dengan mengajar, mengaji di musala, dan sesekali membantu orang tua berjualan sayur di pasar. Tapi kali ini, aku ingin menceritakan tentang seseorang yang dulu sangat berarti dalam hidupku. Dika, sahabat masa kecilku, orang yang dulunya selalu duduk di bangku terdepan di kelas, mencetak prestasi di lomba sains, dan tak pernah lupa azan maghrib. Kami tumbuh bersama di gang sempit yang sama. Dulu, Dika adalah anak kebanggaan. Kampung, bapaknya tukang servis elektronik, ibunya penjual gorengan, dan Dika, ya, dia anak sematawayang yang punya masa depan paling cerah di antara kami semua. Namun hidup, seperti sungai keruh, kadang membawa seseorang hanyut ke arah yang tak terduga. Perubahan Dika terjadi setelah SMA. Entah apa penyebab awalnya, mungkin karena ayahnya meninggal, mendadak karena stroke, atau karena pergaulannya di luar kota saat kuliah yang jelas, ia pulang ke kampung dalam wujud yang berbeda. Bukan lagi Dika yang rajin, tapi Dika yang kasar, sarkastik, dan hobi berjudi. Awalnya, ia hanya main kartu kecil-kecilan dengan teman nongkrongnya. Tapi lama-kelamaan, ia mulai sering bolak-balik ke rumah gelap di pinggiran kota, sebuah tempat judi ilegal yang selalu ramai selepas Isya. Dari judi kartu, ia merambah ke togel, dadu, bahkan taruhan online. Aku tahu semua ini karena beberapa kali mencoba menasehatinya. Tapi yang kudapat hanya cemoohan. "Rende, hidupmu itu ngebosenin. Kerja jadi guru, gaji kecil, hidup gitu-gitu aja. Hidup tuh harus berani ambil risiko," katanya. Suatu malam saat kami bertemu di warung kopi depan gang, aku hanya bisa menarik napas panjang. "Risiko kalau bikin hidup makin rusak." "Ya bukan keberanian, Dik. Itu namanya bunuh diri pelan-pelan," jawabku pelan. Ia tertawa kecil, menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menatapku dengan mata merah yang tak lagi penuh cahaya seperti dulu. "Orang kayak kamu, Rende, cuma cocok hidup jadi penonton. Aku main di arena. Kalau kalah ya biasa, tapi kalau menang, hidup bisa meledak," katanya sambil mengepalkan tangan. Aku tidak membalas. Aku tahu, Dika yang kukenal telah hilang. Yang tersisa hanyalah bayangan masa kecil yang tak akan pernah kembali. Beberapa bulan kemudian, kondisi Dika makin parah. Ia mulai menjual motor peninggalan ayahnya. Ibunya yang sudah tua hanya bisa menangis, tapi tak sanggup melawan. Konon, ia pernah meminjam uang ke rentenir, dan sempat diancam akan dipukuli jika tak membayar tepat waktu. Setiap orang di kampung mulai menjauh darinya, bukan karena benci, tapi karena takut terseret. Rumahnya jadi tempat gaduh. Sering terdengar suara teriakan di malam hari. Kadang suara pecahan barang, kadang umpatan yang keluar begitu kasar dari mulutnya. Aku sempat mendekatinya lagi, ingin bicara dari hati ke hati. "Ini aku, Randy. Ingat gak waktu kita juara lomba cerdas cermat SD? Kamu dulu pintar banget. Bro, masa depanmu cerah. Tapi sekarang, kamu kemana?" tanyaku. Mencoba menyentuh sisi lamanya, ia menatapku datar, lalu bangkit dari duduknya. "Udah Rende, gak usah bawa-bawa masa lalu. Itu cuma kenangan. Yang sekarang itu nyata. Dan yang nyata itu uang. Gue butuh duit, bukan cerita masa kecil," katanya. Lalu masuk ke dalam rumah dan membanting pintu. Sejak itu, aku benar-benar menyerah. Bukan karena tak peduli, tapi karena aku sadar, orang yang tenggelam dalam lumpur tak bisa ditarik keluar kalau dia sendiri tak mau menggapai tangan kita. Lalu hari itu tiba. Minggu pagi, langit cerah, dan aku sedang membersihkan halaman rumah. Tiba-tiba Ibu Dika datang tergopoh-gopoh, matanya sembab, wajahnya pucat. Randy, Dika nggak pulang sejak 3 hari lalu," katanya dengan suara gemetar. Aku menatapnya, terkejut. "3 hari? Kemana, Bu?" Ibu Dika menggeleng, katanya mau ke tempat judi yang di luar kota. Katanya mau balikin semua uangnya yang hilang. Tapi setelah itu nggak ada kabar. HP-nya mati, teman-temannya juga nggak tahu. Aku berdiri kaku. Perasaanku langsung tak enak. Dika memang sering pergi tanpa kabar. Tapi kali ini berbeda. Ibunya menangis terseduh di teras rumahku. Tangis yang bukan sekadar sedih, tapi seperti seorang ibu yang merasa anaknya benar-benar telah lenyap di telan dunia. Hari itu, aku ikut mencari bersama warga. Kami datangi beberapa tempat judi yang kami curigai. Bahkan ada yang bilang melihat Dika lari keluar dari sebuah rumah judi di pinggir kota dalam keadaan panik, seperti dikejar sesuatu. Tapi setelah itu, tak ada jejak lagi. Kami mencari hingga ke tepian hutan Kertajaya, sebuah tempat yang katanya angker dan sering digunakan sebagai tempat pelarian oleh orang-orang yang putus asa.
Tapi hutan itu luas dan lebat, tak ada yang benar-benar berani masuk terlalu dalam, bahkan petugas pun hanya memutari tepinya. Aku pulang dengan perasaan hampa. Di dalam hati, aku tahu Dika benar-benar telah hilang, bukan hanya dari pandangan mata, tapi dari hidup yang normal. Namun aku juga percaya, selama seseorang masih bernyawa, selalu ada peluang untuk kembali. Aku hanya tidak tahu dari arah mana Dika akan kembali. Jika ia kembali dan aku tidak pernah menyangka bahwa jawabannya akan datang dari tempat yang tak pernah terlintas dalam akal sehat manusia. Hari itu sore menjelang malam, langit Kertajaya mendung, dan angin bertiup kencang membawa aroma tanah basah yang baru saja diguyur hujan semalam. Di sudut pasar lama, sebuah suara motor tua meraung kencang, melaju ugal-ugalan menembus jalanan sempit. Di atasnya Dika dengan wajah panik, mata merah, dan napas memburu, menggenggam stang aratorat seakan sedang berlomba dengan waktu. Ia baru saja kalah besar lagi. Tapi kali ini lebih buruk dari biasanya. Bukan hanya karena ia kehilangan sisa uang pinjaman yang belum sempat dikembalikan, tapi karena para debt collector yang menyamar sebagai teman meja judi kini berubah jadi penagih kejam bersenjata. Aku kasih waktu 2 hari, Dik, kata salah satu dari mereka sebelum melayangkan pukulan ke meja dan hampir menendangnya keluar dari ruangan. Tapi Dika tahu, 2 hari itu hanya alasan. Mereka bisa saja muncul besok pagi dan menyeretnya keluar dari rumah. Atau lebih buruk lagi, menyakiti ibunya yang tinggal seorang diri. Ia tak punya pilihan. Motor tuanya melaju melewati jalanan kota, melintasi jalan berkelok yang menuju perbukitan di luar Kertajaya. Ia tak tahu hendak kemana, hanya mengikuti naluri, lari sejauh-jauhnya dari semuanya. Hatinya bergetar, bukan karena takut mati. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sangat sendirian. Langit semakin gelap ketika Dika tiba di kaki bukit yang dikenal sebagai Bukit Gombel oleh warga setempat. Jalannya berbatu dan ditumbuhi semak liar di kanan kiri. Di ujung bukit itu berdiri hutan lebat, hutan surokembang. Sebuah nama yang disebut warga dengan bisik-bisik penuh waspada. Konon, kata orang-orang tua, hutan itu tempat para pinanggu. Lama Pak, banyak cerita tentang peziarah sesat, orang hilang, atau suara azan yang menggema dari tengah hutan tanpa ada musala. Tapi malam itu, Dika tak peduli. Ia hanya ingin sembunyi. Motor tuanya tak mampu menanjak lebih jauh, jadi ia tinggalkan. Begitu saja di pinggir jalan setapak. Dengan langkah cepat, ia berjalan menembus gelap, masuk ke semak simek menuju celah kecil di antara pepohonan. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah senter dari ponselnya yang baterainya tinggal 15%. Napasnya berat, tubuhnya berkeringat meski udara dingin menggigit kulit. Beberapa kali ia mendengar suara-suara aneh dari arah belakang. Ranting patah, disir dedaunan, atau seperti bisikan pelan. Tapi ia terlalu kalut untuk merasa takut. Namun, semakin dalam ia melangkah, semakin hening segalanya. Bahkan suara serangga pun tak terdengar. Ini tempat apa? Gumamnya, pelan. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Dika mulai sadar ia tersesat. Tak ada jalan kembali. Semua terlihat sama, pohon-pohon tua dengan batang besar, akar melingkar seperti ular mati, dan kabut tipis yang mulai turun dari arah atas bukit. Ia duduk di bawah pohon, mencoba menenangkan diri. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok terakhir. Tapi bahkan api korek tak kunjung menyala dengan sempurna. Angin seperti meniupnya dari berbagai arah. Lalu, ponselnya mati. Jalap totalanj, desisnya. Ia membanting batu kecil ke tanah. Frustasi, tapi tak ada yang menjawab, tak ada gema, hanya sunyi. Sunyi yang bukan sekadar sepi, tapi seperti tidak nyata. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya mulai lemas. Perutnya lapar, tubuhnya letih. Dan di saat itu pula, samar-samar, ia mendengar suara lembut, seperti suara anak kecil melantunkan ayat suci. Bukan dari pengeras suara, bukan dari manusia. Dika menajamkan pendengaran. Suara itu semakin jelas, bukan satu, tapi seperti banyak suara bergema dari arah kanan hutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Longannya syahdu, seperti azan, tapi lebih tenang, menggetarkan, seolah berasal dari dada bumi itu sendiri. Dika berdiri perlahan, otaknya bertanya-tanya, tapi hatinya tertarik. Entah kenapa, langkahnya goyah, tapi ia berjalan mengikuti suara itu. Hanya suara itu yang kini jadi satu-satunya arah di tengah hutan tanpa peta. Beberapa menit berjalan, ia mulai melihat sesuatu yang tak masuk akal. Jalan setapak mulai terbuka, tanahnya bersih, rumputnya rata, dan di kejauhan ada cahaya. Seperti obor atau lampu temaram. Dika tertegun,
Kampung, di tengah hutan, ia melangkah pelan, matanya membelalak. Di balik semak tinggi, terbentang perkampungan kecil dengan rame-rama kayu berjajar rapi. Setiap rumah tampak bersih dan terang, dengan lentera kecil menggantung di depan. Ada orang-orang berjalan mengenakan jubah putih, wajah mereka tenang, seakan tak menyadari keberadaannya. Ada anak-anak kecil duduk di pelataran, membaca sesuatu yang seperti kitab kuning. Ada lelaki tua yang berdiri memandang langit dengan senyum. Damai, Dika terpaku. Rasa takutnya berubah jadi kebingungan. Kakinya kaku, dadanya berdebar keras. Tempat apa ini? Bisiknya. Tapi sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, seseorang dari dalam kampung itu menoleh. Seorang lelaki berjubah putih, tinggi, berjanggut putih bersih. Tatapan matanya tajam, tapi damai. Ia mengangguk pelan ke arah Dika, lalu tersenyum, seolah berkata, "Kami sudah menunggumu." Dika masih berdiri kaku di antara semak. Matanya terpaku pada pemandangan tak masuk akal di hadapannya. Kampung itu terlalu sunyi, terlalu bersih, terlalu damai. Tidak ada suara motor, tak ada anjing menggonggong, tak terdengar satupun suara televisi atau percakapan keras seperti di kampung-kampung manusia pada umumnya. Yang terdengar hanya lantunan ayat suci, lembut, mengalun dari berbagai arah, seolah udara di tempat itu mengandung di zikir. Langkah kaki mulai menggiring tubuhnya keluar dari semak, pelan dan gugup. Ia tak tahu kenapa ia mengikuti suara itu, kenapa ia berjalan masuk. Ada rasa takut, tapi entah kenapa, lebih kuat rasa tenang yang muncul dari dalam dadanya. Beberapa warga kampung menoleh ke arahnya, tapi tak satu pun yang terkejut. Bahkan beberapa dari mereka tersenyum seolah memang telah menunggu kedatangannya. Seorang pria berjubah putih, tinggi, berwajah teduh dengan janggut tipis, mendekatinya. Matanya memancarkan kelembutan yang dalam. "Selamat datang, nak," ucap pria itu. Dika mengernyit. "Pak, ini kampung siapa ya, Pak? Ini di mana sih?" Pria itu tak langsung menjawab. Ia hanya menoleh ke rumah rame-rama kayu di belakangnya dan memberi isyarat pada Dika untuk mengikutinya. "Namaku Abdurrahman. Kami tinggal di sini untuk menyembah Allah, jauh dari hiruk-pikuk dunia," katanya sambil melangkah tenang. Dika menurut. Ia melangkah di jalan setapak yang terasa aneh, tanahnya padat, tapi bersih, seperti baru disapu. Rumah-rumah di kiri kanannya memiliki arsitektur kuno, tiang kayu besar, atap ijo, dan jendela kaca buram dengan ukiran kaligrafi yang membuat Dika makin bingung. Tak ada satupun benda modern, tak ada kabel listrik, tak ada motor, tak ada handphone di tangan siapapun. Tapi tak satupun dari mereka terlihat kekurangan. "Pak, ini tempat tinggal siapa sebenarnya?" tanya Dika lagi. Abdurrahman menoleh, matanya hangat. "Tempat bukan untuk semua manusia. Hanya mereka yang terpilih dan tersesat dalam waktu tertentu yang bisa melihatnya." Jawaban itu membuat dada Dika sesak, tapi ia menelan rasa takutnya. Ia ingat betul, tak ada peta yang mencatat kampung ini. Mereka sampai di sebuah rumah kecil di pojok kampung. Di depannya ada kolam ikan kecil dan suara gemericik air yang menenangkan. Abdurrahman membuka pintu dan mempersilahkan Dika masuk. "Beristirahatlah. Setelah maghrib kau akan ikut kami ke musala." "Musala?" tanya Dika. Abdurrahman mengangguk. Di kampung ini, setiap waktu sholat adalah waktu suci. Siapapun yang tinggal harus ikut mendirikan sholat, termasuk tamu. Dika terdiam, bukan karena keberatan, tapi karena sudah lama ia tidak mengingat lagi seperti apa rasanya berdiri di saf pertama. Sholat baginya adalah masa lalu, masa kecil yang tenggelam oleh malam-malam di meja judi. Entah kenapa ia mengangguk. "Baik," jawabnya pelan. Saat azan maghrib berkumandang, suara itu tidak datang dari pengeras suara, tapi seolah berasal dari udara itu sendiri, merambat halus ke dalam dada, menusuk ke titik yang lama ia tinggalkan rasa tunduk dan malu. Dika mengenakan baju koko putih yang disediakan di dalam kamar. Sederhana, bersih, dan wangi daun bidara. Ia berjalan mengikuti warga kampung menuju bangunan utama musala kecil berbentuk limas dengan ukiran kayu di setiap sisi. Di dalam, orang-orang berdiri tenang. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang melihat ke arah Dika dengan heran atau curiga. Semua bersikap seolah ia memang bagian dari mereka. Saat takbir pertama dikumandangkan imam, Dika berdiri di barisan paling belakang. Tubuhnya sedikit gemetar. Ia masih ingat gerokan jerakannya, tapi lidahnya kaku saat melafalkan bacaan. Tapi saat sujud, sesuatu dalam dirinya retak. Tangis itu datang tiba-tiba. Tak ada suara, hanya air mata yang mengalir pelan saat dahinya menyentuh tanah. Dalam sunyi yang agung itu, Dika merasa dirinya hancur seluruh beban masa lalu, dosa-dosa yang ia bawa, dan hidup yang tak pernah ia syukuri. Semuanya menumpuk di punggungnya.
Selesai sholat, tak satu pun orang menatapnya. Tak satu pun yang bertanya. Tapi saat ia duduk termenung di sudut musala, Abdurrahman datang dan duduk di sampingnya. "Kau merasa asing?" tanyanya pelan. Dika mengangguk, tapi juga damai. "Saya nggak ngerti kenapa." Abdurrahman tersenyum. "Karena fitrahmu sedang disentuh kembali." Malam itu, Dika diberi makan oleh seorang ibu-ibu tua yang tinggal di rumah sebelah. Nasi hangat, sayur bening, dan sepotong tempe goreng. Sederhana, tapi ia makan dengan rasa syukur yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Sebelum tidur, Abdurrahman kembali mengingatkannya. "Di kampung ini, semua harus mematuhi aturan. Tak boleh bicara sembarangan, tak boleh maksiat dalam bentuk apapun. Kami hidup untuk ibadah, bukan dunia. Kalau saya melanggar..." Abdurrahman menatapnya lama. "Kau akan tersesat. Dan jika kau tersesat di tempat ini, kau tidak akan kembali ke dunia manusia." Ucapan itu membuat Dika menelan ludah. Bukan ancaman, tapi kebenaran yang terdengar begitu tenang dan dalam. Malam itu, Dika tidur di atas kasur rotan, berselimut, tipis, tanpa suara kendaraan, tanpa bunyi dunia. Hanya lantunan dizikir pelan dari rame-rama sekitar yang menemani tidurnya. Dan untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun, ia bermimpi melihat cahaya. 3 malam sudah Dika tinggal di kampung aneh itu, kampung yang tak tercantum di peta. Kampung yang dihuni oleh orang-orang bersorban putih, berbicara lembut, dan hidup sepenuhnya dalam zikir dan ibadah. Tapi semakin lama ia tinggal, semakin kuat pula perasaan ganjil dalam hatinya. Tempat ini terlalu sempurna, terlalu sunyi, terlalu tidak manusiawi. Setiap pagi, ia dibangunkan sebelum subuh oleh suara lembut ketukan pintu, lalu wudhu dengan air dari gentong tanah liat yang selalu dingin dan bersih. Kemudian, ia ikut sholat berjamaah dan mendengar pengajian yang tak pernah memaksa, tapi justru menelanjangi hatinya yang selama ini tertutup. Siang harinya, ia diajak berkebun, membantu mencabut rumput dan menyiram tanaman, meskipun tanah itu tampaknya tak pernah benar-benar kering. Sore, ia belajar membaca kembali ayat-ayat Al-Quran. Terbata-bata, malu pada anak-anak kecil yang membacanya dengan lancar. Namun, malam ketiga, semuanya berubah. Malam itu langit gelap, tak berbintang. Angin berhenti bertiup. Bahkan suara daun bergesekan pun lenyap. Kampung itu terasa beku dalam hening. Seakan menahan napas, Abdurrahman datang ke rumah tempat Dika tinggal. Mengenakan jubah putih lebih panjang dari biasanya, dengan serban yang tampak bersinar samar di bawah cahaya lampu minyak. "Dika," katanya lembut, "malam ini waktumu." Dika menatapnya bingung. "Waktu apa, Pak?" Abdurrahman tak menjawab. Ia hanya memberi isyarat agar Dika mengikutinya. Dengan sedikit ragu, Dika mengenakan bajunya dan berjalan di belakang sang tuan rumah. Mereka melewati jalan setapak kampung yang kini lengang. Tak ada seorang pun yang keluar rumah. Semi tertutup, jendela tertutup rapat. Tapi di kejauhan, di tengah kampung, tampak sebuah bangunan besar yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Bangunan itu seperti musala, tapi lebih tinggi dan megah. Dindingnya terbuat dari batu hitam mengilap, dengan kaligrafi bercahaya samar melingkari bagian atasnya. Ada aroma wangi yang menguar dari dalam campuran kemenyan dan kayu gaharu. Saat pintu dibuka, Dika merasakan hawa sejuk menyentuh kulitnya. Tapi bukan dingin yang menggigil, lebih seperti sentuhan keheningan jiwa. Di dalam ruangan, tidak ada karpet, tidak ada lampu terang, tidak ada mikrofon, hanya cahaya redup dari suluh di dinding, dan ruang kosong yang luas. Di tengah ruangan itu, ada sebuah mimbar kecil dari batu, dan di sekelilingnya duduk berjajar beberapa orang tua berjubah putih bersih. Wajah mereka bercahaya redup namun tidak membutakan. Mereka memandang Dika dengan lembut, tapi tak satu pun yang berbicara. Abdurrahman mempersilakan Dika duduk di tengah ruangan. Begitu ia duduk, salah satu orang tua mengangkat tangan, dan ruangan itu langsung berubah. Dinding-dindingnya, langit-langit musala lenyap, gelap menyelimuti, dan tiba-tiba, di hadapan Dika, muncul bayangan seperti layar, tidak jelas asalnya, tapi sangat nyata. Dika menatap layar itu, dan matanya membelalak. Itu dirinya, masih muda, masih mengenakan seragam SMA, ia sedang menyontek di ujian nasional. Adegan berganti cepat. Kini ia tampak sedang memaki ibunya, karena uang jajan tak cukup untuk taruhan kecil-kecilan. Lalu berganti lagi ia merusak motor orang hanya karena kalah taruhan. Ia menipu teman sendiri. Ia menyakiti perempuan yang mencintainya hanya demi uang. Dan yang paling membuatnya tercekat, ia melihat dirinya duduk di meja judi, tertawa keras, menenggak minuman keras sambil menghina orang yang baru pulang dari masjid Astighfirullah. Bisiknya,
Dadanya sesak, bayangan terus berganti. Ia menutup wajah dengan tangan, tapi suara-suara itu tetap terdengar. Suara umpatan, suara dusta, suara doa ibunya yang ia abaikan, semuanya memenuhi telinganya, lalu layar menghilang. Ruangan kembali gelap, hanya suara salah satu orang tua yang kini terdengar. Wahai anak manusia, dosa-dosamu telah diperlihatkan bukan untuk menghukummu, tapi agar kau mengenali dirimu sendiri. Suara itu seperti petir lembut, tidak membentak, tapi mengguncang hati. Selama ini, kau hidup dengan menipu dirimu sendiri, mengira dunia ini milikmu, mengira waktu akan selalu berpihak padamu. Tapi lihatlah, apa yang telah kau bawa. Dika menangis, tangis yang bukan sekadar karena malu tapi karena ia akhirnya melihat wajah aslinya sendiri. Selama ini ia hidup dalam cermin palsu. Disinilah ia disadarkan, saya kotor. Saya nggak pantas tinggal di sini, katanya. Terseduh, salah. Satu dari mereka berdiri dan berkata, tak ada makhluk yang lahir suci lalu terus bersih. Semua berdosa, tapi tidak semua diberi kesempatan untuk kembali. Dika menatap para lelaki tua itu dengan mata penuh air. Kalau saya mau berubah, apakah saya bisa pulang? Saya bisa keluar dari sini. Abdurrahman melangkah maju, menatapnya dengan mata yang tajam namun tenang. Kami tidak menahanmu, Dika, tapi kami hanya menunggu jawabanmu. Apakah kau benar-benar siap meninggalkan hidup lamamu? Apakah kau benar-benar ingin menjadi bersih, meski itu berarti harus menanggung beban, penyesalan sepanjang sisa hidupmu? Dika menunduk dalam-dalam. Saya siap. Saya nggak mau kembali seperti dulu. Kalau Allah masih mau terima saya mau berubah. Suasana hening beberapa saat, lalu perlahan, para lelaki tua itu tersenyum. Senyum damai yang terasa, seperti pelukan hangat pada jiwa yang dingin. Salah satu dari mereka berkata pelan, maka tidurlah malam ini. Jika niatmu tulus, kau akan bangun di tempat yang benar. Dika tidak ingat bagaimana ia keluar dari musala itu. Yang ia tahu, ia berbaring di tempat tidurnya malam itu dengan hati yang penuh gemuruh. Matanya basah, tapi entah kenapa hatinya ringan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia tidur tanpa beban, tanpa takut pada penagih utang, tanpa rasa ingin berjudi, tanpa dendam pada dunia. Ia tidur seperti bayi dalam pelukan malam yang sakral. Dika terbangun dengan pelan. Matanya terasa berat, tubuhnya letih seperti habis menempuh perjalanan jauh. Ia membuka mata perlahan, merasakan tanah dingin di punggungnya. Aroma rumput liar dan embun pagi memenuhi hidungnya. Burung-burung berkicau pelan dari kejauhan, seolah menyambut kembalinya dia ke dunia yang telah ia tinggalkan 3 hari lalu. Ia terduduk dengan susah payah. Jantungnya berdetak pelan namun stabil. Di sekelilingnya adalah hutan yang masih lembab, tapi kini tidak lagi asing. Matahari pagi menyelinap di antara celah daun, membentuk bayangan yang menari-nari di tanah. Dika melihat sekelilingnya tidak ada rumah kayu berjajar, tidak ada suara azan samar, tidak ada warga berjubah putih, tidak ada kampung aneh itu. Ada Abdurrahman? Semua seolah hanya mimpi, tapi perasaannya berkata lain. Itu bukan mimpi. Itu nyata, sangat nyata. Tangannya meraba dada. Degupnya masih membawa jejak ketenangan yang ia rasakan di sana. Ia menatap ke arah semak di belakang, tempat di mana ia merasa terakhir kali berjalan bersama Abdurrahman malam itu. Terima kasih, gumamnya, lirih, seperti berbicara pada udara. Langkahnya goyah saat ia mulai berjalan menuruni jalanan hutan. Sepatunya kotor, celananya sobek di beberapa bagian, tubuhnya penuh debu. Tapi ada sesuatu yang lain pada dirinya. Mata yang lebih tenang, wajah yang lebih lembut, dan dada yang terasa lebih ringan. Sinar matahari pagi membelai kulitnya, dan Dika merasa seperti melihat dunia untuk pertama kalinya. Udara pagi ini lebih jernih, pohon-pohon itu lebih hijau. Bahkan langkah kakinya terasa lebih ringan. Sesekali ia berhenti, sekadar mendongak ke langit dan mengucap dalam hati, Alhamdulillah. Beberapa jam kemudian, Dika akhirnya mencapai jalan utama di pinggiran hutan. Jalan aspal kecil itu masih sepi, hanya sesekali dilalui sepeda motor warga desa yang hendak ke ladang. Seorang petani tua menghentikan motornya saat melihat Dika berjalan lunglai. Dika, astagfirullah. Dika, kamu kemana saja, nak? Sudah 3 hari hilang. Dika hanya tersenyum pelan. Saya nyasar, Pak. Petani itu tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk, menyodorkan air mineral dari jok motornya. Dika menerimanya dengan tangan gemetar, meneguknya perlahan. Naik, ayo saya antar pulang, kata si petani. Dika ragu sejenak, lalu naik ke boncengan.
Di sepanjang jalan ia diam, angin menerpa wajahnya. Tapi dalam dadanya berkecamuk satu tekad yang kuat, ia tidak akan kembali ke hidup lamanya. Ketika motor berhenti di depan rumahnya, beberapa warga sudah berkumpul di sana. Ibunya duduk di teras dengan wajah kuyu, mata sembab, dan tubuh lemah. Di sampingnya, Randy berdiri dengan cemas, mengenakan jaket lusuh dan sorban kecil di leher. Begitu Dika turun dari motor, semua mata menatapnya tak percaya. "Ibu," ucap Dika. Suaranya serak. Ibunya bangkit, lalu memeluknya erat tanpa kata. Tangisnya pecah. Pelukannya tidak kuat, tapi penuh perasaan yang telah ia simpan selama 3 hari. Cemas, takut, putus asa. Dan kini, lega. "Ya Allah, Dika, kamu kemana aja nak? Kamu kemana aja?" ucap ibunya sambil terisak. Randy mendekat perlahan, menepuk bahu Dika. Matanya menatap dalam. "Gua pikir lo udah mati bro." Dika menatap balik. "Gue juga pikir gue gak akan pulang." Randy diam, tapi matanya menelusuri wajah sahabat lamanya itu. Ada yang berbeda. Dika memang kotor, dekil, tapi ada ketenangan baru di wajahnya. Bukan wajah penuh emosi dan keangkuhan seperti sebelumnya. Ini wajah seseorang yang telah mengalami sesuatu besar, sesuatu yang tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Hari itu, Dika masuk ke kamarnya, mandi, dan tidur sepanjang siang tanpa banyak bicara. Warga masih bertanya-tanya. Ada yang mengira ia kerasukan. Ada pula yang curiga ia pergi ke tempat keramat, tapi Dika tidak menjelaskan apapun. Barulah malam harinya, ia keluar dan duduk di serambi rumah. Udara malam segar, dan suara jangkrik bersahut-sahutan. Ia duduk bersila dengan mushaf kecil yang ia ambil dari lemari usang milik almarhum ayahnya. Tangannya gemetar saat membuka lembar pertama. "Bismillahirrohmanirrohim," bisiknya pelan. Ibunya mengintip dari balik pintu. Air matanya menetes lagi. Kali ini bukan karena cemas, tapi karena bahagia. Sudah bertahan-tahan, ia tidak melihat anaknya membuka Al-Quran, apalagi membacanya dengan suara yang penuh khusyuk. Beberapa hari berlalu, Dika tetap tinggal di rumah. Ia tidak ke tempat judi, tidak ke warung kopi, tidak mencari teman lama. Ia hanya membantu ibunya di dapur, membersihkan halaman, dan sesekali berjalan kaki ke masjid kecil di ujung gang untuk sholat. Orang-orang mulai memperhatikan. "Dika sekarang beda ya?" Bisik-bisik itu mulai terdengar. "Iya," katanya dia sempat nyasar ke hutan. Tapi pulangnya malah jadi alim. Randy datang suatu malam, membawa 2 gelas kopi hangat. Mereka duduk berdua di bawah pohon mangga depan rumah. "Gue gak minta lo," cerita Dik. "Tapi kalau suatu saat lo siap, gue mau denger." Dika menatap kopi di tangannya. Ia tersenyum pelan. "Lo pasti gak percaya Reneh, tapi gue bukan nyasar ke hutan biasa, ke tempat yang gak semua orang bisa masuk." Randy menoleh. "Kampung jin?" Dika kaget, matanya membelalak. "Gue cuma nebak," jawab Randy cepat. "Tapi ekspresi lo kayak baru lihat hantu. Jadi, beneran?" Dika tidak menjawab. Ia hanya menatap langit malam, lalu mengangguk perlahan. "Gue janji, Randy, gue gak akan ulangi hidup gue yang dulu. Lo percaya sama gue?" Randy tersenyum. "Kalau Allah aja masih mau nerima lo, apalagi gue." Malam itu, Dika berwudu dan berdiri di sudut kamarnya. Ia mulai membiasakan diri sholat malam, sendirian, dalam gelap, tapi hatinya terasa terang. Dan di sela-sela sujudnya, ia mengucapkan satu kalimat yang jadi janji abadi, "Ya Allah, jangan biarkan aku kembali menjadi orang yang dulu." Sejak kepulangannya dari hutan, Dika bukan lagi Dika yang lama. Ia bangun sebelum subuh, menyapu halaman, lalu pergi ke musala dengan sarung dan peci yang dulunya hanya tergantung di lemari. Ia duduk di saf pertama, menunduk penuh khusyuk. Setelah sholat, ia tak langsung pulang. Ia duduk sebentar, membaca Al-Quran pelan-pelan, walau belum lancar. Bukan hanya itu, Dika mulai aktif di lingkungan. Ia membantu membersihkan musala setiap Jumat, membawa tikar dari rumah, dan bahkan ikut mengantar beras zakat dari pengurus masjid ke rumah ramah warga miskin. Remaja masjid yang dulu segan padanya, kini mulai mendekat. Ada yang bertanya tentang cara sholat. Ada pula yang sekadar ingin ngobrol. Warga kampung mulai membicarakannya dengan nada berbeda. Dika itu luar biasa berubah ya. Ija kayak. Bukan dia. Dulu mukanya keras banget. Sekarang adem. Namun tidak semua orang percaya. Sebagian mengira ia hanya trauma karena sempat hilang di hutan. Ada yang bilang dia kerasukan jin baik. Jin yang ngajarin dia jadi alim biseksa orang. Ibu kepada tetangganya. Dika sendiri tidak pernah membahas apa yang terjadi. Tidak ke ibunya, tidak ke warga, bahkan tidak ke Randy sahabat lamanya yang kini paling sering datang ke rumah, menemani mengobrol sambil menyeduh kopi atau menuntunnya membaca tajwid. Randy memperhatikan perubahan sahabatnya itu dengan hati, campur aduk.
Sebagai orang yang ikut mencari Dika saat hilang, Randy tahu benar seberapa rusaknya Dika yang dulu. Dan dia tahu, perubahan seperti ini tak akan muncul hanya karena rasa takut. Trauma bisa membuat orang menghindar sementara, tapi tidak akan menjadikan seseorang begitu tenang. Begitu dalam, ada malam-malam di mana mereka duduk di beranda, hanya berdua menatap langit gelap yang diam-diam mengawasi. "Lu beneran gak mau cerita apa yang lu lihat di sana?" tanya Randy suatu malam. Dika hanya tersenyum kecil. "Kalau gue cerita, lo pasti ngira gue bohong. Gue udah lihat banyak hal, Dik, tapi perubahan lo itu bukan bohong." Dika diam, matanya menatap hening ke arah barat, ke arah hutan yang samar terlihat di kejauhan. "Gue gak mau cerita, bukan karena gue pelit, tapi karena itu bukan sesuatu yang bisa diulang. Gak semua orang bisa masuk ke sana, dan gak semua yang masuk bisa pulang." Randy menatap sahabatnya dalam-dalam. Ia tahu ada luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan Randy memilih tidak memaksanya. Tapi satu hal yang tak bisa dihindari, setiap malam Jumat, Dika merasa ada yang memanggil, bukan dalam arti suara jelas, tapi seperti getaran halus yang muncul di dada, seolah ada angin yang datang dari arah hutan, menyelusup masuk lewat sela jendela kamarnya, membawa aroma dedaunan basah dan sesuatu yang lebih dalam. Rindu. Kadang, di tengah malam ia duduk sendiri di serambi, menatap ke arah gelap di kejauhan. Tidak ada lampu jalan di sana, hanya siluet pepohonan yang berdiri diam seperti penjaga tua. Dan dari arah itulah terkadang terdengar suara lembut, bukan suara manusia, bukan pula suara hewan, suara zikir. Allahu Allahu Allah, tidak keras, tidak juga menakutkan, justru menenangkan, tapi menggetarkan jiwanya. Pertama kali ia mendengarnya, Dika terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi bukan karena takut, karena haru. Ia tahu, ia tak sendirian. Ia tahu, mereka masih mengingatnya. Dan mungkin sedang mengingatkan, "Apa kalian masih mengawasi?" gumamnya suatu malam. Di dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Iya, perubahan Dika membawa pengaruh juga pada ibunya. Sang ibu yang dulu hanya pasrah dengan doa dan tangis, kini mulai terlihat ceria. Ia sering duduk di beranda bersama Dika, menganyam daun kelapa, atau hanya sekadar menyuapinya roti panas yang baru dibeli dari pasar. "Mak bangga, Nak," ucapnya suatu pagi. Dika menunduk, suaranya pelan. "Maaf udah bikin Mak kecewa dulu." Sang ibu tersenyum, matanya berkaca. "Kamu pulang, itu udah lebih dari cukup." Dan dari balik itu semua, Randy juga mulai merasa terpanggil. Ia yang dulunya cukup religius, kini merasa perlu lebih serius. Ia merasa malu. Ia yang dulu menasihati Dika, sekarang justru belajar dari Dika yang lebih tekun ibadah, lebih ringan tangan, dan lebih khusyuk dalam sholat. "Lo bener-bener bikin orang malu, Dik," kelakar Randy. "Kenapa?" "Soalnya lo berubah total. Gue malah ngerasa kayak belum ngapa-ngapain." Dika tertawa kecil, tapi tawa itu tidak sombong, justru hangat dan bersahaja. Yang penting kan sama-sama jalan ke arah yang benar. Meski begitu, malam Jumat tetap jadi malam yang paling sunyi bagi Dika. Ia tidak takut, tapi ia tahu. Ia berhutang janji. Satu malam Jumat, ia duduk lebih lama dari biasanya di depan rumah. Tangannya memegang mushaf kecil, tapi matanya tak benar-benar membaca. Memikirkan kembali semua yang terjadi. Kampung itu, Abdurrahman, para lelaki berjubah putih, dan dosa-dosa yang ditampakkan padanya di malam penghakiman. Dan tiba-tiba, seolah dari kejauhan, angin bertiup lebih kencang. Sejuk, membawa aroma kayu gaharu dan daun bidara. Ia tertegun. Allahu Allahu Allah. Suara itu kembali. Dika menunduk dan tanpa sadar, air matanya jatuh. Bukan karena takut, tapi karena rasa syukur yang tak bisa ia ucapkan dengan kata-kata. Ia menengadah ke langit dan berkata pelan, "Aku ingat janji itu. Insya Allah aku akan jaga." Dan malam itu pun terasa seperti pelukan dari langit diam-diam, tapi menyentuh sampai ke dasar hati. Beberapa bulan telah berlalu sejak Dika kembali dari tempat yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Kampung tempat ia berubah, tempat ia menangis dan bersujud, tempat ia melihat dosa-dosanya sendiri dengan mata kepala kampung itu. Tak pernah ia temukan lagi. Bahkan ketika ia mencoba menelusuri jejaknya ke hutan, semua terlihat seperti hutan biasa tanpa jalan setapak, tanpa suara zikir, tanpa rumah-rumah kayu yang dulu menyambutnya. Namun, sesuatu dari tempat itu tetap tinggal bersamanya. Bukan benda, bukan oleh-oleh gaib, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Kesadaran akan dosa, rasa takut pada Allah, dan janji yang ia bawa hingga akhir hidup. Dan di sampingnya, selalu ada Randy. Sahabat yang kini bukan hanya menjadi pendengar,
tapi juga penjaga. Seseorang yang, meski tak ikut masuk ke dunia itu, memilih ikut menanggung kisahnya dengan diam-diam. Malam itu langit cerah, di beranda rumah Dika, 2 cangkir kopi mengepul. Dika duduk bersandar, tubuhnya lebih kurus, namun lebih bersinar. Di sampingnya, Randy membuka catatan kecil yang selalu ia bawa, buku harian bersampul kulit yang ia beli dari toko barang bekas di pasar. Gua tulis semua. Dik, katanya pelan. Dika menoleh. Apa? Cerita lo, semuanya. Dari awal lo hilang, sampai lo balik dengan wajah kayak ustadz muda. Dika terkikah. Lo nulis buat apaan? Randy menatap langit sejenak. Nggak tahu, mungkin buat diri gua sendiri. Mungkin juga biar kalau suatu hari gua ragu sama hidup gua bisa baca ulang dan ingat kalau Allah bisa narik siapapun dari lubang dosa. Dika mengangguk pelan. Tapi jangan cerita ke orang lain ya, Randy. Gue takut orang salah paham. Randy, terus gue nggak gila, Dik. Kalau gue cerita ke orang, mereka pasti pikir lo kerasukan jin saleh atau semacamnya. Gue juga dulu nggak percaya hal-hal kayak gitu, gumam Dika. Tapi sekarang, gue tahu Allah punya cara sendiri buat manggil hambanya. Kadang lewat kecelakaan, kadang lewat sakit, dan kadang lewat pintu yang bahkan gak ada di dunia manusia. Randy menulis kembali malam itu. Di kamarnya yang sempit, ia menyalakan lampu minyak kecil dan duduk di depan meja usang. Ia menulis pelan, dengan huruf-huruf tangan yang rapi dan sabar. Malam ini, Dika kembali menceritakan bagian terakhir dari perjalanannya, bagaimana ia melihat dosa-dosanya sendiri. Ditampakkan layaknya film yang tidak bisa dihentikan. Ia tidak mengelak. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menangis dan berjanji untuk berubah. Dan dari perubahan itu, gue tahu, ini bukan cerita biasa. Dika bukan orang sempurna, tapi dia tahu kemana harus kembali. Dan kampung itu kampung yang tak tercatat di peta, yang hanya muncul bagi mereka yang tersesat, tapi dicintai Tuhan, menjadi bukti bahwa kadang hidayah datang dari arah yang tak masuk akal. Gue tulis semua ini bukan buat menyebar cerita, tapi buat juga sebagai pengingat bahwa setiap orang punya pintu rahasia menuju Tuhan. Dan kadang pintu itu terbuka saat lo nyaris nggak bisa balik. Ia menutup bukunya, meniup api lampu minyak, dan memandang keluar jendela. Jauh di kejauhan, di arah hutan gelap yang tak pernah ramai, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi. Bukan dengan ancaman, tapi dengan kasih sayang yang tidak kelihatan. Beberapa tahun berlalu, Dika tetap tinggal di kampung. Ia tak jadi ustadz besar, tak pula terkenal, tapi ia menjadi orang yang disegani, tenang, bersih dalam bertutur kata, rajin ibadah, dan selalu pertama datang ke musala. Ia menolak semua undangan judi, menolak tawaran kerja yang berbau tipu-tipu, dan hidup sederhana bersama ibunya. Bahkan, setelah ibunya wafat, ia tetap menjaga rumah warisan itu, merawatnya seperti menjaga kenangan dan taubatnya sendiri. Ia juga sering mengajak anak-anak muda ke musala, tidak dengan ceramah, tapi dengan contoh. Jika ada yang curhat tentang kesulitan hidup, ia mendengar. Jika ada yang datang tengah malam karena ingin belajar sholat, ia mengajarkan dengan sabar. Tapi satu hal yang tetap ia jaga, ia tidak pernah menceritakan kisahnya ke siapapun. Hanya Randy yang tahu, dan hanya Randy yang punya catatannya. Pada suatu malam Jumat, setelah sholat Isya, Randy kembali membuka buku harian itu. Dika baru saja pamit pulang, dan suasana di musala mulai sepi. Randy duduk di tangga kayu, membuka lembaran terakhir, lalu menulis. Dika bilang, setiap malam Jumat, dia mendengar suara dari arah hutan. Suara zikir yang pelan, lembut, tapi penuh peringatan. Gua percaya, gue gak pernah dengar sendiri. Tapi perubahan di diri Dika lebih nyata dari semua suara gaib di dunia ini. Kadang, Allah memanggil bukan dengan suara petir atau malaikat bersayap, tapi dengan rasa malu, dengan tangis yang gak bisa dijelaskan, dengan perjalanan yang kayak mimpi, tapi bikin hidup kita berubah selamanya. Kisah ini gue simpan, gak buat dibaca siapapun, tapi biar suatu hari, saat dunia terasa gelap, gue bisa buka lagi. Dan ingat, bahwa kampung yang gak ada di peta manusia, mungkin adalah bagian dari peta Allah untuk menjemput hambanya. Ia menutup buku itu menyolip Konia ke dalam lemari kecil di kamar, dan menatap langit. Dan dari kejauhan, dari arah hutan, angin berembus pelan, membawa aroma wangi kayu dan sesuatu yang lain. Ketenangan, dunia tetap berjalan. Tapi bagi Randy dan bagi Dika, mereka tahu, ada kisah yang tak perlu disebarkan, cukup disimpan, sebagai penanda bahwa manusia bisa berubah jika Tuhan mengizinkan, dan hidayah bisa datang dari tempat yang tak pernah kita duga.